Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas materi tentang konsep dasar desain pembelajaran PAI. Baik, langsung saja. Pengertian desain pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu proses perencanaan pembelajaran secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Desain ini melibatkan analisis, kemudian juga perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pembelajaran dipandang sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Kemudian juga di antara karakteristik pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu desain pembelajaran PAI adalah perencanaan pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kemudian juga bertujuan untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlakul karimah, atau berakhlak mulia. Dan juga pembelajaran PAI ini mencakup aspek kognitif, kemudian juga aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik secara menyeluruh. Adapun karakteristik lanjutan yaitu peserta didik adalah subjek yang memiliki potensi dan juga kebebasan untuk berkembang. Setiap peserta didik memiliki tahap perkembangan yang berbeda, yang dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian juga dipengaruhi oleh sosial, kemudian juga bisa dipengaruhi oleh budaya, dan yang terpenting, yang utama adalah yang paling berpengaruh itu adalah lingkungan keluarga. Kemudian juga di sini ada dimensi perkembangan peserta didik. Ya, tentu dalam sebuah pendidikan pasti ada yang namanya perkembangan atau kemajuan. Ya, di antaranya itu perkembangan fisik. Ya, semakin tumbuhnya tinggi badan, kemudian juga semakin tajamnya penglihatan, dan lain sebagainya. Maka setiap daripada peserta didik semakin lama pendidikannya maka akan mengalami yang namanya perkembangan fisik, semakin tumbuh. Kemudian juga ada perkembangan kognitif, artinya pemikiran setiap peserta didik ketika naik tingkat lagi yang lebih tinggi maka pemikirannya akan semakin luas, pemahamannya akan semakin bertambah, dan itu adalah tujuan utama daripada bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Ya, semakin lama belajar, proses belajar yang semakin banyak, maka kemampuan untuk komunikasi kemudian juga bersosialnya itu akan semakin meningkat. Dan yang keempat yaitu perkembangan moral dan juga keagamaan. Maka ketika seorang peserta didik itu melewati tahapan demi tahapan dalam proses pembelajaran, maka perkembangan secara moral dan juga keagamaan itu akan semakin meningkat. Contoh sederhananya adalah ketika mengamalkan sikap-sikap positif, sikap jujur, kemudian sikap amanah, itu akan semakin berkembang ketika peserta didik melewati proses pembelajaran yang semakin terus bertambah ilmu pengetahuannya. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan emosional. Tentu harapannya adalah semakin dewasa, semakin bertambahnya ilmu dalam pengendalian emosional itu semakin stabil. Ya, artinya emosional peserta didik semakin terkontrol dan juga
semakin bisa dikendalikan. Artinya semakin dewasa, pemikiran semakin luas, kemudian juga emosionalnya semakin stabil. Tentu itu adalah hasil daripada proses pembelajaran. Adapun manfaat daripada desain pembelajaran itu adalah diantaranya untuk membantu guru dalam mengajar itu lebih efektif, karena dengan adanya perencanaan maka tujuan pembelajaran akan semakin efektif ya. Kemudian juga mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran, karena sudah ada perencanaan sebelumnya, maka ada tujuan-tujuan yang harus dicapai. Kemudian berikutnya itu menyesuaikan pembelajaran dengan setiap karakteristik siswa. Tentu ketika seorang guru ya dihadapkan dalam satu lingkungan kelas, maka setiap karakteristik daripada peserta didik itu tidak semuanya sama. Artinya dengan ada desain pembelajaran di awal, maka ini akan lebih mempermudah kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran ya dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir yaitu manfaatnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentu dengan adanya perencanaan, kemudian juga yang perencanaan secara sistematis, maka ini secara tidak langsung adalah untuk upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, baik itu bagi seorang guru atau juga seorang peserta didik ya. Adapun kesimpulan pembahasan singkat ini adalah desain pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan proses sistematis dalam merancang pembelajaran berbasis nilai Islam. Kemudian juga harus memperhatikan karakteristik peserta didik ya, supaya bertujuan untuk menghasilkan ataupun menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga bermakna ya. Mungkin itu saja pembahasan singkat yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, khusus untuk kami pribadi, umumnya untuk rekan-rekan semua yang menyaksikan video ini. Terakhir, kami mengajak kepada siapapun yang melihat video ini ataupun rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat kami, jika masih bingung untuk mencari pendidikan ataupun mencari tempat untuk kuliah, kami sarankan, kami mengajak untuk segera mendaftar ke STAI Ibnu Sina Batam. Kenapa harus ke STAI Ibnu Sina Batam? Karena STAI Ibnu Sina Batam adalah termasuk salah satu kampus yang berbasis Islam ya. Kemudian juga tempatnya yang sangat strategis, kemudian fasilitas yang sangat memadai, dan juga dosen-dosen pengajar yang sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa bergabung dengan kami, belajar dengan dosen-dosen di Ibnu Sina, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh kita tentu adalah kita untuk bagaimana terus belajar supaya tidak dikategorikan orang yang tidak pernah menuntut ilmu, karena sejatinya adalah menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita selaku umat muslim. Sampai kapan? Sampai napas kita terhenti, artinya sampai kita mati kita akan dituntut oleh yang namanya untuk terus belajar menuntut ilmu. Maka dari itu kami mengajak, ayo untuk bergabung, segera daftarkan diri Anda ke kampus tercinta STAI Ibnu Sina Batam ya. Bisa langsung ke lokasi yaitu di daerah Nagoya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang diniatkan dapat bernilai pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf dan mohon dosa lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.